Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin abil qasim amin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la 'allama lana ilman lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Baiklah, nama Abdurrahman, NIM 41191010. Saya akan menjelaskan tentang pengujian hadis ahad dengan usul al-ammah. Sebagian fuqaha menggunakan kriteria yang jauh lebih luas dibanding muhaddisin. Di samping menggunakan kriteria muhaddisin, fuqaha juga menggunakan kriteria seperti praktek sahabat, qiyas, umum al-balwa, dan al-usul al-ammah. Pengujian ini tentu saja dalam maksud yang positif, yakni untuk memperoleh keyakinan dan kepastian riwayat bersumber dari Rasulullah SAW sebagai dalil penetapan hukum. Al-Syafi'i dalam membantah pendapat golongan yang menolak hadis ahad secara mutlak. Jumhur ulama yang memegangi hadis ahad menetapkan bahwasanya hadis ahad itu zonni, bukan qat'i. Namun mereka mengharuskan mengamalkan hadis ahad dalam bidang ibadah dan muamalah atau akhlak, itu bukan akidah. Al-Syafi'i berkata, barang siapa tidak mengamalkan hadis ahad, tidaklah dikatakan kepadanya bertaubatlah, karena dia tidak menyalahi suatu perintah yang mewajibkan bertaubat. Akan tetapi dia menyalahi suatu perintah amalan wajib dan tidak menyalahi kewajiban dalam aspek keyakinan atau akidah. Al-usul ammah adalah kaidah yang umum yang disimpulkan dari Al-Quran dan hadis selaras dengan ruh dan tujuan syarak. Kalangan Hanafiyah dan Malikiyah menggunakan al-usul al-ammah ini sebagai penguji hadis ahad. Karena itu mereka menolak hadis yang menyatakan barang siapa yang meninggal sedangkan dia memiliki kewajiban puasa, maka hendaklah walinya melaksanakan kewajiban puasa tersebut, karena hadis ini bertentangan dengan kaidah umum, yakni tidak memberi manfaat atau mudarat kepada seseorang kecuali apa yang telah ia lakukan. Kaidah ini disimpulkan dari ayat yang menyatakan bahwa seseorang tidak memperoleh sesuatu kecuali apa yang telah ia usahakan. Ahli fikih berpendapat bahwa hadis ahad tidak bisa dipakai jika bertentangan dengan usul ammah atau kepentingan umum, yaitu maslahat yang mempunyai karakteristik nilai universal seperti prinsip keadilan atau al-adalah, persamaan atau al-musawwah, toleransi atau at-tasamuh, kebebasan atau al-hurriyah, persaudaraan al-ikhah, prinsip kemuliaan manusia atau karamah al-insan. Itu karena pada hakikatnya syariat itu tujuannya untuk mewujudkan keamanan dan kesejahteraan masyarakat.
Pembahasan yang ketiga yaitu pengujian hadis ahad dengan qiyas. Telah diuraikan sebelumnya bahwa menjadi perdebatan di kalangan ulama adalah masalah qiyas yang illat hukumnya diperoleh dari sumber asal yang qat'i. Dalam ini Syafi'i, Ahmad, Abu Al-Hasan Al-Karhi, jumhur ulama hadis dan mayoritas ulama fikih tetap mendahulukan hadis ahad daripada qiyas, baik perawi hadis tersebut faqih atau ahli fikih atau tidak. Namun tidak demikian halnya dengan ulama Ahnaf. Mereka berpandangan sebagai berikut. Yang pertama yaitu jika perawi hadis ahad adalah seorang yang faqih, maka riwayatnya dapat dijadikan hujjah dan wajib diamalkan, baik hadis tersebut sesuai dengan qiyas ataupun tidak. Jika hadis tersebut sesuai dengan qiyas, berarti qiyas menjadi penguat bagi hadis. Dan jika hadis tersebut bertentangan dengan qiyas, maka qiyas diabaikan dan yang diamalkan adalah hadis. Yang kedua yaitu, namun jika diketahui perawi hadis ahad tersebut ternyata tidak faqih, maka yang didahulukan adalah qiyas dan hadis ahad diabaikan. Dari keterangan di atas dapat dipahami bahwa pada dasarnya ulama Ahnaf tidak menolak hadis ahad, baik bertentangan dengan qiyas maupun tidak, asalkan perawi hadis ahad adalah seorang yang faqih. Namun mereka tidak hanya mencukupkan itu, mereka mengemukakan syarat tambahan yaitu perawi hadis adalah seorang yang faqih. Para perawi yang faqih itu menurut ulama Ahnaf antara lain adalah Khulafa al-Rasyidin Zaid bin Thabit, Muaz bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari dan Aisyah. Maka hadis ahad yang diriwayatkan oleh perawi-perawi tersebut diterima dengan baik oleh ulama Ahnaf. Lain halnya apabila perawi hadis itu bukan seorang faqih dan hadis itu bertentangan dengan qiyas, maka ulama Ahnaf tidak menerima hadis tersebut. Sedangkan para perawi yang bukan ahli fikih menurut mereka antara lain Abu Hurairah, Anas ibnu Malik, Salman al-Farisi dan Bilal bin Rabah. Meskipun sahabat-sahabat Nabi itu dhabbit, adil dan hafiz, namun mereka bukan orang-orang yang ahli fikih. Apabila riwayat mereka sejalan dengan qiyas atau umat Islam sepakat dengannya, maka riwayatnya diterima. Kalau tidak, maka qiyas lebih diutamakan bila dalam hal yang logis dapat dinalar. Namun sayangnya ulama Ahnaf tidak konsisten dalam hal ini. Mereka tetap menerima hadis ahad yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Menurut ulama Ahnaf, Abu Hurairah bukan ahli fikih. Sekian penyampaian dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum.